Jadi jika ada dua buah segitiga dan di antara mereka ada garis sejajar seperti gambar di samping, kita bisa membuktikan keduanya sebangun dan kita bisa memiliki suatu rumus tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini polanya segitiganya memiliki puncak yang sama. Jadi kalau yang kita lihat itu adalah segitiga ABC dan juga segitiga DEC, ya. Mereka sama-sama punya titik C di atas, titik puncak, ya. Kemudian kalau kita lihat ada sebuah garis sejajar, yang kita perlu ingat-ingat itu kalau kakak punya sebuah garis sejajar, ya, dipotong sebuah garis, maka sudut-sudut yang sehadap ini sama besar, ya, sama-sama menghadap ke sana, sama-sama menghadap ke sana, itu sama besar. Artinya sudut ini, nah ini sudut ini dan sudut ini sama nih besarnya Y. Kemudian juga sama nih, dia sehadap tapi yang sebelah sini nih, sehadapnya ke sini. Maka ini juga sama, ya. Nah, jadi kita bisa membuat rumusnya nih, ya. Rumusnya itu kalau segitiga besar, kalau kita lihat berdasarkan sudutnya, yang besar nih misalkan segitiga ABC gitu ya. Kalau kita lihat berdasarkan sudutnya, maka yang kecil itu adalah segitiga DEC, ya. Maka kita bisa mendapatkan rumus, ya, AB per DE itu sama dengan BC per EC, ya, sama dengan AC per DC, gitu ya. Atau kalau kakak mau kecil per besar juga boleh nih. Jadi segitiga kecil per segitiga besar, maka di sini kakak punyanya DE dibanding AB sama dengan EC dibanding BC sama dengan DC dibanding AC. Nah, kenapa sih kakak menulisnya segitiga kecil per segitiga besar? Karena kalau kita ketemu soal-soal seperti ini, sebenarnya kita bisa membuat suatu pola seperti ini. Jadi yang penting, dibandingkan kita membuktikan rumus, untuk yang segitiga ini kita bisa membuat suatu pola sehingga kita punya rumus yang lebih pasti. Caranya gimana? Caranya itu adalah kita lihat garis sejajarnya, kemudian dari sini garis sejajar, maka kita ketemu yang namanya puncak. Maka untuk membuat rumusnya tanpa perlu membuktikan karena dia pasti sebangun, itu adalah begini. CD, ya, CD per dibanding dengan kita dari puncak lagi CA, gitu ya, sama dengan kita dari puncak lagi CE, ya, CE dibanding dengan CB, ya, CB sama dengan, baru kita ambil sejajarnya DE dibanding dengan AB, ya, AB. Jadi lebih mudah nih, ya. Jadi kalau untuk bentuk yang seperti ini kita bisa membuat seperti ini, ya. Jadi caranya adalah kita mengambil sisi sejajarnya, kita lihat puncaknya, kemudian turun ke tengah per turun ke bawah sama dengan turun ke tengah per turun ke bawah, terus bawahnya per bawahnya, gitu ya. Jadi cukup mudah, ya. Selain rumus yang tadi, kita juga nanti bisa mempunyai rumus yang begini. CD dibanding dengan DA itu sama dengan CE dibanding dengan EB, ya. Jadi kita pakai dua rumus itu yang akan kita pakai banyak untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Nanti kita juga bisa ketemu soal yang seperti ini. Jadi ada garis sejajar, kemudian tapi bentuknya seperti ini nih, ya. Kita harus bisa membuktikan tentang garis-garisnya, ya. Tentang perbandingannya. Kalau kita mau membuktikan, maka kita punya segitiga AOB dan segitiga BDOC, gitu ya, DOC dan AOB. Kalau kita lihat, ya, kalau kakak punya sebuah garis sejajar dipotong, gitu ya. Ini kalau yang nyebrangnya begini nih, besar sudutnya juga sama nih. Artinya kalau kita lihat ada garis sejajar, ini kalau kakak perpanjang sedikit, maka ini, nah, dan ini itu sama nih, ya. Ini sama. Kemudian yang paling mudah lagi, ini bertolak belakang pasti sama. Satu lagi pasti yang ini pasti sama nih, ya. Maka kalau kita lihat, misalkan yang atas kakak mau segitiga AOB, maka yang bawah ini adalah segitiga DOC, ya, sesuai dengan sudut-sudutnya. Sehingga kakak punya perbandingan AO dibanding DO, ya, AO banding DO sama dengan
AB dibanding DC sama dengan OB dibanding OC. Terus kalau yang ini ada nggak Kak cara untuk menghafalnya supaya seperti yang tadi gitu ya? Nah kalau ini ada juga nih cara menghafalnya. Kita mulai dari yang tengah. Jadi kita mulai dari yang tengah sini ya. Kemudian dari tengah sini kita ke sini. Nah ini AO atau OA, AO per dari tengah sini kita ke sini. Ini DO ya. Kemudian dari tengah yang sama kita ke sini. Ya, jadi kalau atasnya yang kecil dulu ke kecil dulu, ini berarti BO per ini ke sini berarti OC ya, sama ini. Dan terakhir ya sejajarnya AB per DC. Nah, jadi sama saja, terserah mau pakai cara yang mana. Sekarang kita coba contoh-contoh soalnya. Di sini kakak punya segitiga yang seperti ini, dikasih tahu DE-nya 8, kemudian CE-nya 9, dan AB-nya ini 12. Kita disuruh menghitung panjang BE-nya berapa, kemudian panjang CD berapa, dan panjang AC-nya berapa. Itu ya. Nah, ini gampang nih ya. Kita lihat dulu nih, kita punya sejajar, terus kita melihat ke sini, ke pusat, ke atas. Maka rumusnya itu adalah CD dari sini ke sini, per dari atas ke bawah, CA, sama dengan, berarti dari sini ke sini, CE, per CB, ini sama dengan DE, yang ini, dibagi dengan AE. Ya, sekarang kita coba masukin angkanya. CD itu kita tidak punya, CA juga kita tidak punya, CE itu, ini kan berarti CD per CA, CE itu adalah 9, CB itu kita tidak punya, CB, kemudian DE itu adalah 8, dan AE itu adalah 12. Nah, sekarang gimana cara kita menyelesaikannya gitu ya? Yang pertama yang dicari adalah si BE. Nah, BE itu ada di BC. Maka kita jangan pakai yang ini nih. Ya, nggak mungkin dapat nih. Ya, karena ini dua-duanya nggak tahu. Kemungkinan kita akan pakai ini sama ini. Kita coba ya. 9 per CB sama dengan 8 per 12. Ini bisa disederhanakan. Ini menjadi 2, ini menjadi 3. Maka kakak punya 18, 9 dikali 3 sama dengan 2 CB. Di sini kakak dapat nih, CB-nya itu ternyata adalah 18 ya. Ah, ini bukan 18 nih, ini 27. 27 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 13,5 cm. Artinya kalau panjang dari sini adalah 13,5 cm, kakak bisa dapat nih yang di sini ternyata panjangnya itu adalah berapa nih? 4 ya. 4,5 cm. Dapat dari mana, Kak? Dari 13,5 dikurangi 9. Nah, di soal ini untuk mencari CD dan AC, kakak akan tambahkan satu yang diketahui yaitu AD. Misalkan AD-nya nih 5 cm. Nah, kenapa? Karena kalau nggak ada AD, kita nggak bisa kerjakan nih. Ya, kalau nggak ada AD, kita nggak bisa kerjakan. Sekarang, kita akan pakai yang ini nih. Nah, kita akan pakai yang ini. Maka di sini kakak punya CD per CA sama dengan, ini langsung kakak sederhanakan, 2 per 3. Cuma kan kita nggak tahu apa-apa nih di sini ya. Nah, karena kita tahu AD-nya, maka kita punya suatu modal nih. Misalnya di sini kakak punya X, ya, CD itu adalah X. AC itu dari atas ke bawah, itu adalah X ditambah L sama dengan 2 per 3. Maka tinggal kakak kali silang, 3 dikali X sama dengan 2 dikali X tambah 5. Maka kakak punya 3X sama dengan 2X ditambah 10. Dipindah ke sebelah sini ya. Menjadi 3X dikurang 2X sama dengan 10. Maka X sama dengan 10. Dapat di sini adalah 10 cm. Nah, jadi kalau dua sisi ini tidak dikasih tahu nih, ini tidak dikasih tahu berapa, panjang ini tidak dikasih tahu, kita bisa pakai cara seperti ini. Atau bisa juga karena kita dikasih tahu ininya, kita bisa pakai rumus yang kedua tadi yang kakak bilang. CD banding DA, CD banding DA ya, sama dengan CE banding EB. Karena kita sudah tahu nih BE-nya atau EB-nya. CD-nya yang dicari, AD-nya 5, nah, CE-nya ini 9, EB-nya ini 4,5 ya. Bisa dicoret jadi 2.
per 1, maka kalau dikali silang, kakak akan punya CD sama dengan 10 cm. Ya, jadi gampang ya untuk mengerjakan soal ini. Oh ya, yang terakhir AC-nya belum dicari, maka AC-nya ini ada CD ditambah si DA. Maka ini 10 ditambah 5 sama dengan 15. Dapat ya? Cukup gampang soal nomor 1. Sekarang kita coba soal nomor 2. Di sini bentuknya sedikit berbeda daripada yang ini, tapi sebenarnya sama. Yang perlu kita hati-hati adalah mencari siapa puncaknya. Puncaknya bukan si C nih, ya, hati-hati. Pada gambar berikut, CD adalah 4, AE itu adalah 5, BE itu adalah 7, dan DE itu adalah 3. Kita disuruh hitung BD-nya berapa, dan juga AC-nya berapa. Nah, kenapa kakak bilang hati-hati? Untuk melihat siapa puncaknya, kita lihat garis jajarnya. Garis sejajar, maka puncaknya di sini. Ya, puncaknya bukan si C. Sehingga ketika menentukan rumus, kita akan turun dari puncak ke sini. BD dibagi BC gitu ya, sama dengan BE dibagi dengan BA sama dengan DE dibagi dengan AC. Ya, kita coba masukkan. Kita punya BD itu tidak tahu. BD tidak tahu. BC juga tidak tahu. BE adalah 7. Dan BA itu adalah 7 tambah 5 atau 12. Kemudian DE-nya kita punya 3. Dan AC-nya kita tidak punya. Maka paling jelas, pertama kali kita bisa menentukan pakai ini ya. 7 per 12 sama dengan 3 per AC. Gitu ya. Maka 7 dikali AC ini sama dengan 3 dikali 12. Atau AC-nya ini adalah 36 dibagi 7. Atau AC-nya ini ternyata adalah berapa nih? 36 dibagi 7, 5, 1 per 7 cm. Nah, agak jelek, nggak apa-apa. Sekarang kita mau mencari si BD-nya. Kita bisa pakai yang ini, ya. Dengan cara yang tadi, di mana BD ini adalah X, maka BC-nya adalah X tambah 4. Jadi kakak bisa begini nih, BD dibagi BC sama dengan 7 per 12. BD-nya itu adalah X, karena kita mau cari. BC-nya itu adalah X tambah 4 sama dengan 7 per 12. Sehingga kakak punya 12X sama dengan 7 dikali dengan X tambah 4. Maka di sini 12X sama dengan berapa nih? 7X ditambah 28. Berarti ini pindah ke sini. Menjadi 5X sama dengan 28. Sehingga kakak dapat nih, X-nya adalah 28 dibagi 5. Itu 53 per 5 cm. Atau kakak bisa pakai perbandingan yang ini. Yang BD banding DC. Berarti BD banding DC sama dengan BE ya. BE banding EA. Banding AE atau EA ya. BD-nya itu yang ditanya, DC-nya 4, BE-nya 7, AE-nya 5. Nah, ini hasil tetap sama nih. Ya, X-nya itu adalah 28 dibagi 5. Karena ini kakak kalikan ke sini. Maka kita punya X-nya adalah 5, 3 per 5. Jadi sama. Terserah mau pakai cara yang mana. Tapi untuk ini, yang kakak ajarkan adalah jangan sampai salah menentukan mana titik puncaknya. Kalau mau pakai cara seperti ini. Sekarang kita coba soal yang ketiga. Di sini gambarnya sepertinya ada 2 buah segitiga yang berbeda ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, maka kita akan mencoba satu segitiga dulu, baru segitiga yang lain. Kita coba tulis dulu ya. Di sini kakak punya BE 2, DE punya 4 cm, DG punya 6 cm, kemudian AD, berarti AD dari atas ke bawah itu 6 cm. Maka di sini kakak punya FE 6 cm dan AC 12 cm. Nah, kakak disuruh menghitung berapa sih panjang FG di sini. Kemudian berapa sih panjang CG di sini. Dan juga berapa sih panjang AB di sini. Nah, kalau kita lihat yang ini, maka kita harus bisa menentukan pakai segitiga yang mana dulu gitu ya. Kalau melihat dari jumlah yang diketahuinya, maka kakak pakai segitiga ABD terlebih dahulu. Karena ada 3 yang ya. Dan si AD sini nih. Ya, dan AD ini juga dikasih tahu. Maka kakak melihat
sejajar, maka puncaknya ini. Ya. Nah, kakak mau mencari si AB lebih dahulu. Maka kalau kakak melihat puncaknya ini, kakak bisa punya rumus DE, ya, seperti cara yang tadi, DE dibagi dengan DB. Ini sama dengan EF, boleh ya? EF dibagi dengan AB. Jadi tidak harus semuanya nih. Boleh juga kita tulis ini berarti DF dibagi dengan DA. Nah, ya, DF dibagi dengan DA. Nah, kalau kita lihat di sini DE itu adalah 4, DB itu adalah 6, ya. Ini 4, ini 6. Kemudian EF itu adalah 6 dan AB itu adalah yang ditanya. DF kita nggak tahu, AD kita punya 10, ya. Maka di sini kakak bisa menggunakan ini sama ini dulu. Maka kalau AB-nya dikalikan ke sana, ini boleh sederhanakan dulu sebenarnya, menjadi 2/3. Maka 2AB sama dengan 3 kali 6 itu 18. Maka AB-nya adalah 9. Maka kakak dapat nih, di sini adalah 9. Sekarang kakak misalnya pakai ini sama ini. Nah, untuk mencari DF. Kenapa sih kakak perlu mencari DF? Karena itu akan jadi kepake untuk mencari segitiga sebelah kanan. Maka sama lagi nih, ini berarti kakak buat sebelah sini. 2/3 sama dengan DF per 10. 2/3 ini sudah disederhanakan.